Lingkungan madrasah. Nah, kalau perilaku hidup bersih dan sehat pasti udah pada tahu ya, kayaknya dari TK pasti udah diajarkan ya. Ya. Tapi kita harus tahu konsep dari sehat terlebih dahulu. Jadi kalau kebanyakan di sini kalau bilang sehat itu apa sih? Mesti kan ya nggak gampang sakit-sakitan kayak gitu ya, terhindar dari penyakit kayak gitu ya. Padahal sehat sendiri itu apa? Nggak hanya kita terhindar dari penyakit kayak diare, tipes, DBD, nggak cuma kayak gitu aja. Tapi secara mental, secara kesehatan psikis kita, kemudian secara sosial apa? Ya lingkungan bermain kayak gini, itu harus sehat, gitu ya. Next. Nah ini, PHBS apa? Ya pasti udah pada tahu ya. Lah perilaku hidup bersih dan sehat, jadi semua perilakunya yang baik bagi kesehatan kita. Tuh. Next. Nah ini apa sih PHBS di sekolah? Itu kayak gimana? Jadi upaya dari semua warga yang ada di sekolah ya, kayak siswa, guru, sama masyarakat lingkungan sekolah agar tahu dan mau mempraktikkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah sehat. Apa aja sih? Nah, yang pertama, ini pasti udah tahu ya, dari sebelum kalian sekolah, cuci tangan dengan air bersih dan mengalir pakai sabun ya. Saya tanya, di sini kalau cuci tangan masih kayak gimana? Saya tanya masnya yang ini, kalau cuci tangan gimana? Ada berapa langkah? Saya tanya. Masuk SMP kelas 1 ya? Iya. Pasti udah tahu kan? Dari SD pasti, TK aja udah tahu. Cuci tangan ada berapa langkah? Mungkin yang itu, ayo mas yang itu. Yang bengkel itu coba. Udah besar, harusnya bisa. Ya, itu berapa? Berapa langkah? Cuci tangan yang bagus ada berapa langkah? 5. Bisa praktekin enggak? Enggak bisa. Oh, berarti masih belum mencoba PHBS ya. Jadi ada 6 langkah ya. Terusnya udah pada tahu. Next. Nah, mengkonsumsi ini nggak hanya jajanan, makanan sehat. Kebetulan saya pribadi mungkin seusia adik-adik itu banyak, kadang datang periksa, dok perut saya sakit kayak gitu. Kebanyakan apa? Kebanyakan sih kayak dari pola makannya. Di sini tuh kayak pola makannya rata-rata ini seusia itu sukanya yang pedes-pedes. Kayak seblak, kayak gitu-gitu. Terus nggak mau makan, saya nggak mau deh kalau nggak makan mie goreng, saya maunya mie goreng aja. Nah itu nggak boleh, karena seusia pertumbuhan seperti kalian ini kan peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa muda atau disebutnya remaja ya. Itu harus gizinya seimbang. Tuh harus perlu. Jadi gizi makro, mikronya harus seimbang. Next. Nah ini membuang sampah pada tempatnya. Ini biasanya yang males nih, kayak jalan gitu habis makan langsung buang kayak gitu dari tempat sampah ya. Nah ini jelas harus tahu pertumbuhan juga. Apakah udah usia segini kok tingginya nggak nambah ya? Next. Nah ini yang penting juga pas musim hujan ya, terutama memberantas jentik-jentik nyamuk. Nah ini yang cewek ini biasanya kayak males nih mau nge-skip olahraga, belajar olahraga di kelas aja atau di UKS aja, biasanya kayak gitu ya. Nah ini pakai zaman perjalanan sehat. Nah ini biasanya cowok-cowok penasaran nih usia remaja. Ya apa sih rasanya rokok itu? Lah itu nggak boleh ya, masih masa kedua nggak boleh. Nah ini tadi langkah cuci tangan yang benar ya, 90 detik atau 1 menit. Langkahnya kayak gini. Itu tangannya digosok kayak gitu. Terus habis itu tangan seperti ini. Ayo yang ngobrol sendiri tak minta ini ya praktekin cuci tangan di depan ya. Ya.
Tuh ya. Nah ini pemberantasan sarang nyamuk ada gerakan yang namanya 3M. Tuh, menguras bak mandi kalau bisa rutin 1 minggu sekali. Terus menutup rapat-rapat kayak ada penampungan air, itu tempat berkembang biaknya nyamuk yang bagus. Sama itu menyingkirkan, mengubur, mendaur ulang barang bekas. Plusnya apa? Tuh, menanam tanaman, memelihara ikan, kayak gitu ya, bisa dibaca sendiri ya. Next. Nah, kenapa sih kok harus PHBS? Ya jelas, penting sekali. Ya jelas, biar apa? Menjadi sehat. Kalau sehat jelas apa? Kemampuan kerja kita, kayak sekolah gak gampang bolak-balik izin gitu ya. Terus nggak mengurangi biaya pengeluaran obat juga. Jelas lingkungannya juga menjadi bagus. Nah itu mencegah dan menanggulangi penyakit. Jadi apa ya? Biar kita cerdas, jadi anak-anak bangsa yang bagus. Ya kalau enggak ya gimana? Ini yang suka buang sampah sembarangan, jadi tercemar airnya kayak gitu ya. Next. Nah itu ya, loh, jadi sarang nyamuk kayak gitu. Next. Nah itu jadi gampang kena penyakit. Nah next. Nah ini kalau mau jadi anak berprestasi, perilaku PHBS-nya juga harus diperbaiki. Apalagi kalian ini masih usia-usia muda ya, harusnya udah mulai menanamkan sikap itu ya dari kecil. Next. Nah sekarang masuk ke perilaku halal ya. Nah ini saya nyari apa sih? Oh, dalam hukum Islam halal itu perbuatan yang diperbolehkan ya, terkait sama agama dan sosial. Kalau haram kebalikannya gitu ya. Next. Terus pengertian remaja itu seperti apa? Nah remaja, jadi kayak kalian ini masuk remaja ya. Dia peralihan dari yang awalnya SD ini mau ke dewasa muda, mau ke SMA kan harus melewati fase remaja dulu ya. Peralihan dari anak-anak ke dewasa. Tuh. Ini ada pembagian umurnya. Remaja awal. Mbaknya umur berapa? 12 ya. Berarti masuk remaja awal. Itu ya. Jadi ada karakteristiknya ya. Karakteristik karena ini udah mulai masuk usia remaja, harus tahu tentang kesehatan juga reproduksi ya. Ini kita belajar di sini. Nah itu. Next. Nah ini kalau remaja tengah. Berarti nanti mulai sampai kelas 3 ke masuk ke SMA. Apa karakteristiknya? Next. Nah, pertumbuhan seksual sekunder mulai berlanjut. Kayak apa sih pertumbuhan seksual? Nanti kita bahas setelah ini. Tuh. Next. Nah ini remaja akhir. Ini yang SMA ke kuliah. Nah ini dewasa secara fisiknya gitu ya. Nah ini karakteristik seksual remaja perempuan dan laki-laki. Nah ini yang cewek-cewek apa? Ciri-cirinya kalau kita tuh udah mulai menginjak remaja. Jelas ada pubertas ya. Jelas yang cewek mulai menstruasi. Oke? Terus ada pertumbuhan di organ dalam, di dalam vagina. Suaranya biasanya seimut-imut, ini lebih tinggi. Tingginya mulai melebar. Payudaranya besar, terus ada gelombang kemaluan, di ketiaknya juga mulai ada. Nah ini, kalau cowok biasanya dimulai sesi basah ya, gitu. Ini pertumbuhan penis dan kandung zakar, suaranya juga mulai ngebas biasanya. Biasanya suara yang masih cempreng sekarang ngebas. Badannya otomatis mulai berotot, dipengaruhi testosteron, bentuknya bidang. Tuh, next. Nah ini ya, tadi udah disebutkan ya. Oke, next. Nah, karena ini udah pada puber ya, apa kaitannya sama sesuatu yang halal? Nanti akan dijelaskan di slide-slide berikutnya.
Apa sih masalah kesehatan remaja ya? Jelas adanya perilaku-perilaku beresiko, karena tadi disebutkan seusia kalian itu pasti penasaran, kayak gini tuh gimana ya? Jelas, coba merokok itu ya apa ya? Cara kesehatan mental juga. Terus usia kalian ini kan belum tahu kayak informasi yang benar gimana. Makanya dengan mengikuti kegiatan ini kalian tahu aku jadi remaja yang baik biar hidupku sehat secara fisik, mental itu kayak gimana. Tuh, terus nah ini setengahnya anak-anak seusia gini tuh bullying itu nggak boleh ya. Itu tidak sehat secara mental juga, itu nggak baik, secara sosial juga nggak baik, tindakan kekerasan seksual. Nah ini kehamilan, terus dampaknya ke HIV dan infeksi menular seksual. Next. Nah ini kenakalan remaja ya. Nah apa sih jenis-jenisnya? Biasanya karena remaja ini mulai penasaran dan masih belum tahu dampak yang terjadi ke depannya. Ini yang sering terjadi. Ya kayak penyalahgunaan narkoba, free sex, pornografi, terus tawuran sama merokok. Biasanya gitu yang cowok-cowok ya. Next. Nah ini penyalahgunaan narkoba ya. Nah kenapa sih kok nggak boleh? Ya karena punya dampak ya narkoba sendiri. Dampaknya berbahaya buat otak, apalagi masa-masa pertumbuhan kayak gini ya. Otak sama syarafnya, terus nanti bisa ketergantungan gitu kalau putus obat. Nah itu next. Nah ini seks bebas. Nah itu hubungan seks yang dilakukan di luar pernikahan. Next. Nah karena udah mulai usia puber, otomatis kan udah mulai memproduksi sel sperma dan ovum sendiri ya. Nah kalau kita nggak tahu dampak ke depannya, pinginnya ikut di film-film, di TV, coba-coba, itu ada dampak-dampaknya. Sampai terjadi kehamilan di usia kurang dari 20 karena organ reproduksinya belum siap, itu dampaknya sangat besar sekali. Usia 21 sampai 35, usia 35 itu ada dampak-dampak tersendiri. Next. Nah, kok apa dampak kehamilan di luar nikah? Jelas, orang tua malu, kecewa. Harusnya anaknya ini jadi anak-anak sukses semua, jadi pemimpin negara ini. Tapi apa? Kok hamil di luar nikah? Terus otomatis secara psikisnya jadi minder dari lingkungan, menyendiri. Jelas. Lah ini persalinan, proses pengeluaran hasil potensi ya. Next. Nah biasanya yang dikhawatirkan kalau ada kehamilan di usia muda itu apa dampaknya? Ini kayak aborsi. Nah sedangkan aborsi sendiri itu secara agama itu nggak boleh, apalagi secara hukum negara itu juga nggak boleh ya. Nah ini risikonya banyak, rahimnya robek, itu sangat nyeri sekali ya. Jelas bisa infeksi, memicu adanya tumor, terus perdarahan. Secara kesehatan pasti akan depresi karena sudah melakukan sebuah kesalahan gitu. Dan kemungkinan hamil lagi kalau pas usianya udah matang itu nggak akan sehat anaknya. Next. Terus apa dampaknya dari free sex ya? Jelas IMS atau infeksi menular secara seksual. Nah itu. Nah, next. Ini biasanya kalau dampak dari free sex apa? Gonorrhea atau kencing nanah. Nah kayak gitu gejalanya. Gitu ya. Nah ini kutil kondiloma acuminata di area kemaluannya. Nah itu karena virus, karena dampak dari seks bebas tadi ya. Next. Ini sifilis juga, ini luka, ini sangat nyeri sekali. Gitu ya. Next. Nah itu terjadi herpes juga ya. Next.
Nah, yang pertama ini HIV/AIDS. Nah, dia tidak bisa disembuhkan, belum ada obatnya. Next ya. Nah itu gejala klinisnya apa? Panas gak turun-turun, terus diare bolak-balik terus menerus 1 bulan terus menerus, berat badannya ngedrop gitu. Kalau ada batuknya lama, gampang sariawan atau jamur kandida albicans kayak gitu. Terus ada pembekakan, munculnya herpes berulang sama bercak-bercak gatal di seluruh tubuh. Next. Nah, untuk kalian tuh perannya apa? Jadi ya bergabung dalam organisasi yang positif kayak ikut OSIS gitu ya. Terus teman-temannya yang kira-kira itu saling diingatkan, saling ngasih tahu gitu. Tuh ya. Nah ini pornografi itu juga nggak boleh, apalagi masih seusia anak-anak ya. Next. Oke, tes dulu ya. Nah ini yang sukanya anak-anak biasanya tawuran. Tawuran itu juga nggak boleh. Next. Nah ini contoh kasusnya apa sih? Saya sama hukum ya kalau kayak gitu. Nah itu tawuran tuh seusia kalian tuh gini, mungkin nggak bisa menunjukkan dirinya ke arah positif, kayak ingin menunjukkan jati diri, ingin lebih disebut berani, keren dan solidar, itu bukan kayak gitu ya. Nah itu yaitu ya kok biar nggak terjadi tawuran apa ya harus berpikir dulu dampak negatifnya kayak gimana. Terus harus kesabaran emosi, nggak mudah terpancing, gitu ya. Next. Nah itu kok bisa terjadi kenakalan remaja apa? Ada faktor internal. Seusia remaja itu rasa penasarannya tinggi. Jadi kayak mencari identitas dirinya sendiri ya. Terus kontrol diri yang masih labil, belum bisa pakai logikanya gitu. Nah ini merokok. Nah merokok itu juga nggak bagus ya buat kesehatan, terutama masih sekolah. Uang jajan masih minta orang tua juga, itu nggak boleh. Apalagi masih muda, paru-parunya masih diisi asap, itu dampak ke depannya jelek ya. Next. Nah kalau faktor eksternal banyak, mungkin dari orang tua, terus anak mungkin terlalu dimanja, atau mungkin ilmu agama kurang, salah pilih teman juga gitu ya. Nah itu untuk mengatasi kenakalan remaja ya pastinya peran dari orang tua, terus guru-guru di sekolah, terus untuk agama yang kuat sama milih teman yang baik ya gitu. Terus hobinya diganti yang positif, misalnya sukanya nulis atau olahraga juga kayak gitu. Next. Nah sekian presentasi dari saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari adik-adik?